Selama beberapa abad terakhir, kehidupan manusia telah meningkat pesat hampir dalam setiap aspek yang dapat diukur, seperti pendidikan, angka harapan hidup, standar hidup, higienitas, dan banyak faktor lainnya telah membaik secara bertahap bagi hampir seluruh populasi dunia. Technology is changing our world. Our devices allow us to do things that were previously unimaginable. Tapi, ada beberapa aspek hidup yang memang tidak mudah diukur. Salah satu di antaranya adalah soal kebahagiaan atau kepuasan hidup orang-orang. Nah, mengenai hal itu, melihat berbagai aspek telah berkembang pesat. Apalagi orang-orang di zaman sekarang yang telah dibanjiri dengan berbagai informasi tentang kesehatan mental dan pengembangan diri. Bahkan untuk kebahagiaan dan menghindari penderitaan pun telah diajarkan, entah itu dalam buku motivasi, seminar maupun podcast. Multiple times I would ask the question, what do you want? And people would say, I want to be happy. Jadi bisa dibilang orang sekarang tuh lebih memiliki banyak informasi atau pengetahuan soal apa itu bahagia dan bagaimana cara mencapainya. Nah, anehnya, hari ini masih banyak orang yang mengaku tidak bahagia dengan hidup yang mereka jalani, apalagi anak-anak muda. Are you happy? I want to be happy, but now I'm not. I don't know. I think it's a very difficult question. I'm trying, but not yet. Bahkan ada asumsi yang membandingkan sepertinya orang-orang di zaman dulu lebih bahagia daripada orang-orang di zaman modern sekarang ini. Nah, apakah asumsi itu benar? Apakah orang-orang di masa lalu lebih bahagia daripada kita-kita yang hidup dengan berkah kemajuan zaman modern? Dari perspektif evolusi, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. 2 juta tahun lalu, nenek moyang kita sangat mengandalkan kerjasama atau kolaborasi untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, hingga menghadapi predator. Hal ini sudah menjadi bawaan yang mengalir secara genetis, di mana kita memiliki kecenderungan untuk terus memelihara hubungan dengan sesama manusia yang lain, dalam rangka untuk mempertahankan rasa memiliki di dalam suatu komunitas. Kalau dulu manusia purba harus menemukan cara untuk mengatasi penyakit, predator, dan musuh, kini kita dihadapkan pada salah satu tantangan modern, yaitu kesepian. Loneliness is far more than just a bad feeling. Disconnected. It's the paradox of our time. Why are we lonelier than ever in a world that's always online? Kesepian dalam beberapa literatur seringkali disebut sebagai epidemi yang menimpa orang-orang modern hari ini, khususnya kaum muda generasi milenial dan generasi Z. Get lonely? Yeah, I think everyone gets lonely. That's almost like a daily struggle. I often feel very lonely in the city. Berdasarkan penelitian, kesepian bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Bahkan resikonya sama seperti menghisap 15 batang rokok sehari. In fact, lacking connection can increase the risk of premature death to levels comparable to smoking daily. Di sisi lain, sekitar 73% generasi Z telah melaporkan kalau mereka sering atau bahkan selalu mengalami kesepian. Dan bagi mereka yang mengisolasi diri secara sosial memiliki resiko kematian dini sekitar 32% lebih tinggi. Ini adalah sebuah paradoks yang aneh. Dua generasi ini telah diberkahi dengan kemajuan teknologi untuk bisa saling terhubung di dunia maya, namun anehnya justru terputus secara sosial. Internet, sosial media, bahkan video game telah membuka banyak koneksi dan berbagai kemungkinan untuk berkenalan dengan orang-orang yang bahkan jauh di sana. Namun, interaksi digital ini faktanya telah gagal menggantikan kebutuhan untuk terhubung pada tingkat emosional di dunia fisik. Jadi bisa dibilang, kita sebagai generasi milenial dan Gen Z sepertinya sedang melawan kecenderungan genetis dari nenek moyang kita yang dulu memiliki ikatan sosial yang kokoh dalam rangka bertahan atau menjalani hidup. 91% generasi Z dewasa mengatakan kalau mereka pernah mengalami setidaknya satu gejala fisik atau emosional karena stres, seperti perasaan tertekan atau sedih, kekurangan minat terhadap apapun, tidak lagi memiliki motivasi, dan bahkan 68% generasi Z melaporkan merasakan kecemasan yang signifikan mengenai masa depan mereka.
Nah, makanya nggak heran di antara kita yang menyadari paradoks di realitas baru ini seringkali memandang masa lalu, setidaknya di era sebelum adanya sosial media, adalah masa-masa yang paling membahagiakan. Perasaan ini seringkali diekspresikan orang-orang dalam beberapa unggahan gambar dan video di berbagai platform sosial media dengan satu tema tentang nostalgic memory. Melihat fakta-fakta barusan terkait kesejahteraan emosi, kepuasan hidup, dan kebahagiaan, bagi sebagian orang, barangkali realitas digital tidak lebih menyenangkan daripada masa-masa analog. Memiliki koneksi yang tak terhitung di dunia maya, serta memiliki berbagai informasi tentang cara bahagia, ternyata tidak juga menjauhkan kita dari penderitaan dan kesepian. Sekarang mari kita mundur jauh ke masa lalu, tepatnya di abad pertengahan, antara tahun 400 Masehi sampai tahun 1500-an. Era ini sering disebut sebagai zaman kegelapan karena beberapa hal. Dua di antaranya karena di periode ini berbagai aspek dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengalami stagnansi. Yang kedua, era ini sering ditandai sebagai zaman teosentris, di mana pandangan dunia serta perilaku masyarakat didasari dan ditentukan oleh teks dan otoritas agama. Kalau kita memakai beberapa variabel tadi untuk mengukur seberapa puas masyarakat di masa ini, seperti kesejahteraan, kesehatan, kebebasan, keamanan, serta pendidikan, jelas perbandingannya sangat jauh lebih baik di zaman modern. Banyak peristiwa mengerikan sepanjang abad pertengahan yang tercatat dalam sejarah sebagai periode terburuk umat manusia untuk hidup, seperti keterbatasan pengetahuan medis dan sanitasi yang buruk, yang menyebabkan tingginya angka kematian akibat penyakit menular dan infeksi. Masa-masa di mana munculnya wabah pes, wabah hitam atau Black Death yang menewaskan ratusan juta manusia. Ketersediaan pangan yang terbatas dan seringnya terjadi kekurangan pangan atau kelaparan yang mengakibatkan malnutrisi. Konflik dan perang di berbagai wilayah, yang kesemua hal itu berdampak pada angka harapan hidup paling rendah sepanjang sejarah manusia, yaitu hanya berkisar pada usia 25-30 tahun. Angka harapan hidup yang rendah ini dipengaruhi oleh tingginya angka kematian bayi. Jika seseorang berhasil melewati masa kanak-kanak, mereka mungkin bisa hidup hingga usia 50 tahun saja. Sebagai perbandingan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perawatan kesehatan di era modern, angka harapan hidup global saat ini telah meningkat secara signifikan, dengan banyak negara memiliki angka harapan hidup di atas 70 tahun. Tapi yang menariknya, ada hipotesis yang menganggap orang-orang yang hidup di zaman teosentris justru lebih bahagia daripada orang-orang di zaman pencerahan atau zaman modern, yang sangat identik dengan pandangan dunia antroposentris, yang menjadikan rasionalitas, ilmu pengetahuan, individualisme sebagai bentuk pelayanan terhadap manusia itu sendiri. Jadi kalau dulu entitas Tuhan yang mendasari perilaku manusia, di zaman sekarang manusialah yang sepenuhnya memegang kendali atas alam dan dirinya sendiri. Zaman dulu dengan berbagai peristiwa yang mengerikan tentu tidak berarti mereka tidak merasakan penderitaan. Yang membedakannya adalah pandangan dunia dan bagaimana mereka menyikapi setiap penderitaan tersebut. Dalam pandangan dunia teosentris, kebahagiaan seringkali dipandang sebagai hasil dari hubungan yang baik dengan Tuhan atau dewa-dewa. Kebahagiaan spiritual seringkali lebih ditekankan daripada kebahagiaan duniawi. Pandangan teosentris mendorong penerimaan nasib sebagai bagian dari rencana ilahi, memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat membantu individu menerima keadaan hidup mereka dengan lebih tenang dan tabah. Sementara penderitaan seringkali dianggap sebagai ujian atau cobaan dari Tuhan yang harus diterima dengan sabar dan keimanan. Banyak tradisi teosentris menawarkan cara-cara untuk mengatasi penderitaan melalui doa, pengorbanan, dan praktek keagamaan lainnya. Nah, hal inilah yang barangkali membuat orang-orang dengan pandangan teosentris di masa itu lebih memiliki sikap penerimaan terhadap berbagai peristiwa yang mereka alami. Agama bagaimanapun memiliki fungsi setidaknya sebagai saluran untuk meredam perasaan putus asa, depresi, hingga penderitaan, yang tentu saja akan mempengaruhi kepuasan hidup. Sementara kita yang hidup di zaman modern, apalagi di dunia barat, sebagian besar tidak memiliki saluran pelampiasan semacam itu.
Ketika kita mengalami kegagalan, barangkali hanya akan ada dua kemungkinan, mencari solusi yang rasional untuk memperbaiki, atau pasrah dan putus asa. Ketika kamu merasa tidak bahagia, kamu barangkali tidak perlu bersusah payah untuk berpikir. Dengan sekejap, jutaan informasi dan jawaban tentang cara bahagia dari berbagai literatur psikologi, ala-ala pengembangan diri, hingga pseudofilosofi akan langsung membanjiri layar gadget kamu, yang seringkali justru hanya akan semakin menambah kebingungan. Self-improvement is masturbation, not self-destruction. Gimana? Menurutmu apakah benar orang-orang dulu lebih bahagia daripada kita di zaman modern? Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan berkomentar. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Jika kamu suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe. Sampai nanti dan teruslah penasaran.